Bayangkan seorang wanita muda, cantik, dan penuh tekad meninggalkan tanah airnya untuk mencari kehidupan yang lebih baik di negeri orang. Namun, siapa sangka perjalanan itu akan mempertemukannya dengan cinta yang tak terduga. Inilah kisah Siti, seorang TKW dari Jawa Timur, dan Tuan Chang, seorang duda berusia 50 tahun di Taiwan, yang akan mengguncang perasaan Anda hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Tanpa Batas. Kisah ini terinspirasi dari kisah nyata dan dibuat untuk tujuan pembelajaran. Nama dan karakter dari cerita ini telah diubah demi privasi semua pihak. Segala kesamaan atau kejadian hanya kebetulan semata. Namun sebelum lanjut, kami mohon keridhoannya untuk tekan tombol subscribe, like, dan share. Tonton video ini sampai selesai, karena sangat menggugah hati, kesadaran, dan inspirasi. Siapkan tisu, karena cerita ini begitu dalam dan membawa perasaanmu berpetualang. Baiklah, kita lanjut di cerita legendaris yang sangat mengandung emosi dan menguras energi. Siti adalah seorang janda muda berusia 22 tahun dari sebuah desa kecil di Jawa Timur. Kecantikan dan kelembutannya membuatnya dikenal di kampung, tetapi perjalanan hidupnya tak semudah penampilannya. Sejak suaminya meninggal, Siti memutuskan merantau ke Taiwan demi menghidupi anak sematawayangnya, Ilham, yang kini berusia 3 tahun. Setelah melalui proses panjang yang melibatkan pengorbanan besar, Siti akhirnya tiba di rumah majikannya di Taiwan. Awalnya ia merasa gugup dan canggung berada di lingkungan yang sama sekali asing. Rumah Tuan Chang terletak di pinggiran kota yang tenang, dengan taman kecil di depannya. Tuan Chang, seorang duda berusia 50 tahun, menyambut Siti dengan ramah. Ia memperkenalkan Siti kepada ibunya, seorang wanita tua yang lemah dan memerlukan perawatan penuh. Tuan Chang menjelaskan tugas-tugas Siti dengan suara lembut, memastikan bahwa Siti memahami apa yang harus dilakukan. Jangan ragu untuk bertanya jika ada yang tidak dimengerti, katanya dengan senyum yang menenangkan. Malam pertama Siti di rumah itu dihabiskan dengan beradaptasi. Ia memandangi foto-foto keluarga yang terpajang di dinding ruang tamu, mencoba memahami kehidupan baru yang akan ia jalani. Ia juga menelepon anaknya, Ilham, untuk memberi kabar bahwa ia sudah sampai dengan selamat. Mendengar suara Ilham yang ceria memberi Siti kekuatan baru untuk menghadapi hari esok. Meski awalnya ia merasa asing, Siti mulai merasakan kehangatan dari keluarga kecil itu. Kepribadian Tuan Chang yang sabar dan sikap penuh perhatian membuat Siti yakin bahwa ia berada di tempat yang baik. Ia memutuskan untuk memberikan yang terbaik, bukan hanya untuk pekerjaannya, tetapi juga untuk hubungan baik dengan keluarga itu. Hari pertama bekerja terasa berat bagi Siti. Ia harus bangun lebih awal untuk mempersiapkan kebutuhan Ibu Tuan Chang, seperti menyiapkan sarapan dan memandikannya. Ibu Tuan Chang yang sakit-sakitan seringkali memerlukan perhatian ekstra, termasuk mengganti posisi tidur dan membantunya berjalan di sekitar rumah. Meskipun tugas-tugas ini baru bagi Siti, ia melakukannya dengan telaten dan penuh kasih. Pada siang hari, Siti harus belajar mengoperasikan peralatan rumah tangga modern yang sebelumnya tidak ia kenal, seperti mesin cuci otomatis dan microwave. Tuan Chang dengan sabar menjelaskan cara penggunaannya. Tidak apa-apa jika salah, pelan-pelan saja, katanya sambil membantu Siti. Saat sore menjelang, Siti membersihkan rumah dengan detail, memastikan semuanya rapi dan bersih. Ketika Ibu Tuan Chang beristirahat, Siti menyempatkan diri menulis surat untuk anaknya, Ilham, yang kemudian ia kirimkan dengan bantuan Tuan Chang. Malam itu, ia merasa lelah, namun puas karena telah melalui hari yang panjang. Ketika Siti selesai membersihkan dapur, Tuan Chang menghampirinya dan berkata, "Terima kasih sudah bekerja keras hari ini.
Saya tahu ini tidak mudah, tapi saya yakin kamu bisa melewatinya. Ucapan itu membuat Siti merasa dihargai. Meski hari itu penuh tantangan, senyuman dan dukungan dari Tuan Chang membuatnya merasa tidak sendirian dalam menghadapi kehidupannya yang baru. Siti mulai terbiasa dengan tugasnya, dari memasak, membersihkan rumah, hingga membantu ibu Tuan Chang. Ia sering mendengar cerita dari sang ibu tentang masa muda Tuan Chang yang penuh perjuangan. Hubungan antara Siti dan Tuan Chang awalnya sebatas majikan dan pekerja. Namun, keduanya mulai berbagi cerita di sela-sela kesibukan. Tuan Chang sering mengajarkan bahasa Mandarin kepada Siti, sementara Siti bercerita tentang kehidupannya di Indonesia. Tuan Chang terkesan dengan semangat Siti yang tak pernah padam, meskipun hidupnya penuh tantangan. Ia melihat ketulusan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan Siti. Suatu hari, ibu Tuan Chang memuji masakan Siti yang mengingatkannya pada masa muda. "Siti, masakanmu luar biasa. Kamu seperti membawa kehangatan di rumah ini," katanya sambil tersenyum. Pujian itu membuat Siti terharu. Ia merasa usahanya dihargai, sesuatu yang jarang ia rasakan di masa lalu. Malam-malam seringkali menjadi waktu yang penuh obrolan. Tuan Chang sering duduk di ruang keluarga sambil menikmati teh, dan Siti menemaninya setelah semua pekerjaan selesai. Awalnya, obrolan mereka hanya seputar tugas harian dan hal-hal ringan. Namun, seiring berjalannya waktu, percakapan mereka menjadi lebih mendalam. Siti bercerita tentang Ilham, anaknya yang ia rindukan setiap hari. Sementara Tuan Chang berbagi cerita tentang perjuangannya membangun keluarga dan kehilangan istrinya. "Siti, aku melihat ketekunanmu dalam segala hal yang kamu lakukan. Itu mengingatkanku pada istriku dulu," kata Tuan Chang suatu malam sambil menatap teh di tangannya. Siti hanya tersenyum kecil, merasa terhormat dibandingkan dengan seseorang yang begitu penting dalam hidup majikannya. Malam-malam itu menjadi momen di mana Siti dan Tuan Chang saling memahami. Di balik canda ringan dan cerita-cerita, ada hubungan yang perlahan tumbuh, meski keduanya tak menyadarinya secara langsung. Kehangatan teh yang mereka nikmati terasa seperti metafora untuk kedekatan mereka yang semakin dalam. "Kenapa kamu selalu tersenyum, Siti?" tanya Tuan Chang suatu malam. Siti hanya menjawab, "Karena hidup saya sudah cukup berat. Kalau tidak tersenyum, bagaimana saya bisa bertahan?" Jawaban itu membuat Tuan Chang terdiam. Ia menyadari bahwa di balik senyum Siti ada luka yang mendalam. Waktu berlalu, hubungan mereka semakin dekat. Siti sering mengirimkan uang untuk anaknya di Indonesia dan bercerita tentang Ilham kepada Tuan Chang. Tuan Chang, yang dulu selalu merasa kesepian, mulai merasakan kehangatan di rumahnya. Ia mengagumi Siti bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena keberanian dan ketulusannya. Suatu hari, ibu Tuan Chang berkata kepada anaknya, "Chang, kamu perlu seseorang seperti Siti di hidupmu. Dia membawa kebahagiaan yang sudah lama hilang dari rumah ini." Kata-kata itu membekas di hati Tuan Chang. Ia mulai berpikir lebih jauh tentang perasaan yang tumbuh di dalam dirinya. Namun ia tahu bahwa perbedaan usia mereka dan status Siti sebagai pekerja migran bisa menjadi rintangan besar. Di sisi lain, Siti juga mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Setiap perhatian kecil dari Tuan Chang membuat hatinya berdebar. Namun, ia menahan perasaannya karena merasa tidak pantas. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Siti melihat Tuan Chang duduk sendirian di beranda. Ia menghampirinya sambil membawa selimut. Hujan deras menghantam genting dengan irama yang menenangkan, menciptakan suasana sepi namun penuh makna. Siti, yang awalnya ragu untuk mendekat, akhirnya memberanikan diri setelah melihat Tuan Chang yang tampak termenung. "Kamu tidak perlu sendirian dalam kesedihan, Tuan," katanya dengan suara lembut sambil menyelimutkan kain hangat di pundak Tuan Chang.
Sang duda menoleh perlahan. Matanya tampak berkilauan karena pantulan cahaya lampu beranda. "Dan kamu juga tidak perlu melawan dunia sendirian," balasnya, kali ini dengan suara yang hampir berbisik namun penuh makna. Mereka terdiam untuk beberapa saat, hanya ditemani suara hujan dan angin yang berhembus pelan. Siti kemudian duduk di kursi di samping Tuan Chang, memandangi tetesan hujan yang mengalir di sepanjang tepi atap. Malam itu, tanpa banyak kata, mereka saling berbagi kehangatan yang tidak pernah direncanakan. Dalam hening, masing-masing menyadari bahwa mereka bukan hanya dua orang asing, tetapi dua jiwa yang mencari pelipur lara. "Kamu tidak perlu sendirian dalam kesedihan, Tuan," kata Siti dengan suara lembut. Tuan Chang hanya menatapnya, lalu berkata, "Dan kamu juga tidak perlu melawan dunia sendirian." Percakapan itu menjadi titik balik. Tuan Chang mulai menunjukkan perhatiannya secara lebih nyata. Ia membantu Siti menulis surat untuk anaknya, bahkan mengirimkan hadiah untuk Ilham. Akhirnya Siti merasa tersentuh. Di mata Tuan Chang, ia bukan hanya pekerja, tetapi seseorang yang dihargai dan dicintai. Suatu hari Tuan Chang memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. "Siti, kamu telah mengubah hidup saya. Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tetapi saya ingin kamu tetap di sini, bukan sebagai pekerja, tetapi sebagai bagian dari keluarga saya." Air mata mengalir di pipi Siti. Ia tak pernah membayangkan ada orang yang begitu tulus mencintainya. Namun, ia meminta waktu untuk berpikir, karena keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Setelah banyak pertimbangan, Siti menerima cinta Tuan Chang. Ia sadar bahwa kebahagiaan juga berhak ia rasakan. Mereka menikah dalam sebuah upacara sederhana dengan restu dari ibu Tuan Chang dan doa dari keluarga Siti di Indonesia. Kini, Siti menjalani hidup baru sebagai istri Tuan Chang. Ia membawa Ilham ke Taiwan, memberikan kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kisah mereka menjadi inspirasi banyak orang tentang cinta yang melampaui batas usia, budaya, dan status sosial. Jangan lupa subscribe untuk cerita inspiratif lainnya.